Biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus, hati kami memuji Engkau. Hati kami menyembah mengagungkan nama-Mu Bapa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau berhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau berhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya
buat pengampunan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau Allah yang kusembah, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang tulus, Yesus. Engkau Tuhan Allah yang kami sembah saat ini. Engkau adalah Allah yang baik dalam hidup kami. Amin. Kebaikan-Mu nyata Tuhan. Kebaikan-Mu selalu Kau curahkan atas kami. Yes Lord. Sungguh baik, nyata di dalam hidupku. Engkau baik, 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 Engkau baik, baik, nyata di dalam hidupku. Engkau baik, sungguh baik, nyata di dalam hidupku, nyata di dalam nyata di dalam hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tundukkan kepala untuk berdoa. Kami bersyukur pagi ini kembali kami disegarkan dengan hadirat-Mu. Kami bersyukur kami dibimbing, dituntun ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Di situ kami mendapatkan damai sejahtera Tuhan yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi setiap kami, sehingga kami boleh mendapatkan makanan rohani yang cukup untuk sepanjang hari ini kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah mengalami penyesalan sehari. Akibat dari rice cooker di rumah kami itu bermasalah. Tombol cooknya itu tidak bisa beroperasi dengan baik, sehingga rice cooker itu hanya keep warm saja. Sehingga waktu itu saya tidak ngerti, siangnya waktu kami mau makan ternyata nasinya itu seperti bubur. Itu penyesalan satu hari, nasi menjadi bubur. Rambut di kepala saya oleh anak saya karena pandemi ini dicukur sama dia, terjadi sesuatu kesalahan sehingga saya potong seperti ini, ya. Dan ini tidak bisa satu hari, ini bisa 1 bulan, 2 bulan penyesalan. Tapi it's okay. Istri saya dengan baik memuji saya, tetap ganteng kok. Meskipun saya tahu dia hanya untuk menghibur saya saja. Tapi itu penyesalan. Dan ada lagi penyesalan-penyesalan yang lebih susah, lebih menyusahkan hati kita. Penyesalan yang lebih tinggi ketika orang salah memilih pasangan hidup. Dia akan menyesal seumur hidupnya menghadapi suami, menghadapi istri yang seperti itu. Tapi itu sudah tidak bisa diulang kembali, ya. Tidak ada alasan untuk karena saya salah pilih kita boleh pisah, tidak bisa. Pernikahan Kristen itu pernikahan sekali seumur hidup. Tapi itu karena sebuah kesalahan, dia akan istilahnya memikul salib. Tidak bisa berdoa, Tuhan lalukan cawan ini daripadaku. Itu sebabnya kita harus berhati-hati di dalam hidup ini. Ada sebuah penyesalan yang jauh lebih mengerikan. Adalah sebuah penyesalan ketika orang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membaca di dalam firman Tuhan 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Ayat ini adalah sebuah pertanyaan reflektif ya, yang mengarah kepada diri sendiri. Coba kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman?
Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus ada di dalam diri kamu? Saya beberapa kali bertemu dengan orang Kristen loh ya. Dan ketika pertanyaan ini ditujukan, apakah mereka yakin bahwa Kristus ada di dalam diri mereka? Mereka tidak begitu yakin. Kalau di KTP-nya Kristen ya oke. Ya. Tetapi pribadi Yesus ada di dalam dirinya. Itu belum tentu setiap orang Kristen memiliki pengalaman seperti itu. Tapi hari ini kita diingatkan kembali. Kristus, Dia mau bertahta di dalam setiap hati kita. Dia mau masuk di dalam setiap hati kita. Di dalam Wahyu pasal yang ke-20, ini tentu ayat yang Bapak Ibu dan saya sering kutip ketika kita berhadapan dengan orang, kita menginjil orang, kita menantang orang untuk membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat ini berkata bahwa Yesus itu berdiri di muka pintu. Dia mengetok hati, mengetok pintu itu. Nah, kalau kita lihat ayat ke-19 dari Wahyu pasal 3 itu, saya bisa yakinkan bahwa Yesus berdiri di muka pintu itu berarti hati. Berdiri di pintu hati kita. Karena ayat 19 itu menyinggung sedikit tentang hati. Nah, Yesus ingin masuk ke dalam hati kita. Tetapi Dia tidak pernah memaksa. Ada banyak versi lukisan yang terinspirasi dari Wahyu pasal 3 ayat 20 ini. Hampir semua lukisan itu menunjukkan bahwa Yesus berdiri di muka pintu dan sedang mengetok. Yang menarik, hampir semua lukisan itu memiliki kesamaan. Bahwa pintu yang diketok oleh Yesus itu tidak memiliki gagang pintu di luarnya. Itu berarti apa? Itu berarti yang bisa membuka pintu itu, keputusannya adalah orang yang ada di dalam. Tergantung dari respon manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen ke gereja, rajin beribadah, memberikan korban persembahan. Itu semua penting. Tetapi membuka hati untuk Yesus itu jauh lebih penting dari semua ritual agama. Karena kekristenan itu bukan hanya sebuah agama. Kekristenan adalah sebuah hubungan antara manusia dengan Allah. Mungkin ada yang bertanya, untuk apa sih? Yesus itu mau masuk ke dalam hati manusia itu loh, untuk apa? Kok kepo amat gitu loh. Ya. Biasanya untuk masuk ke dalam rumah seseorang itu kan sangat pribadi. Kenapa Yesus mau masuk ke dalam hidup setiap kita? Alasannya
saya hanya temukan satu, bahwa dia itu mengasihi kita. Dia mau ikut campur, dia mau ikut berurusan dengan setiap urusan yang kita miliki. Supaya dia memiliki kesempatan untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Itu sebabnya dia mau masuk ke dalam hidup kita. Waktu kita baca Wahyu pasal 3 ayat 20 tadi, ya, kita bisa membuka pintu hati kita setelah kita mendengar panggilannya. Kita mendengar suaranya. Yesus bisa masuk ke dalam hati kita. Itu bukan inisiatif kita. Itu inisiatif Dia. Dia yang memanggil. Dia yang mengetuk pintu hatimu, hatiku, supaya dia masuk. Selanjutnya, manusia yang memberi respon. Dan saya lihat respon dari manusia ini bermacam-macam. Ya. Sejak Yesus ada di dalam kandungan Maria, Yesus sudah mendapatkan penolakan. Penolakannya apa? Ketika mereka mau menginap, di situ ada tulisannya no room. Yesus ditolak. Dan sampai hari ini, ada begitu banyak manusia juga menolak Yesus. Mereka tidak mau memberi respon. Berkali-kali juga ketika kita menginjil orang, tidak semua orang mau menerima. Tidak semua orang memberikan respon yang baik. Ada kalanya kita juga dicuekin. Tetapi hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan, dalam Ibrani katakan jangan keraskan hatimu. Tuhan sedang mengetuk hatimu. Tuhan sedang memanggil engkau. Biar kita boleh memberikan respon yang benar. Mempersilahkan dia masuk di dalam hidup kita. Mengizinkan dia masuk. Meresponi panggilannya dengan benar. Ini bukan hanya sebuah keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ini sebuah keputusan setiap hari. Ketika Tuhan mau intervensi hidup kita, kita harus memberikan respon yang baik. Ada banyak orang Kristen merasa dirinya mampu. Toh aku bisa. Dari pengalaman yang sudah-sudah aku bisa. Rasanya gak usah ngerepoti Tuhan lah. Tetapi kalau kita baca ayat selanjutnya dari Wahyu pasal 3:20, itu saya lihat terjemahannya di Firman Allah yang hidup, ya, terjemahan FAYH itu bunyinya begini. Maka aku akan masuk dan bersekutu dengan dia dan ia dengan aku. Menarik kata-kata ini. Maka aku akan masuk. Yesus adalah pribadi yang sangat sopan. Ketika orang tidak mengizinkan dia masuk, mengintervensi hidupnya, ikut campur tangan di dalam hidupnya, dalam keluarganya, Yesus tidak memaksa. Tetapi ketika orang meresponi, mempersilahkan, mengizinkan dia masuk, maka Yesus akan masuk.
Dan ia akan bersekutu dengan kita. Kata-kata ini penting. Yesus, dia mau bersekutu dengan kita. Bersekutu itu berarti apa? Berekanan, ya. Berkawanan, berteman, menggabungkan dirinya dengan kita. Wow, ini luar biasa. Ketika Tuhan mau bersekutu dengan kita, dia mau menjadi partner kita loh. Ini luar biasa. Bagi saya ini luar biasa. Kenapa? Siapa kita? Sehingga Tuhan, dia mau menjadi partner kita. Itu hanya karena anugerah. Ketika Tuhan berpartner dengan kita, ketika Tuhan menggabungkan dirinya dengan kita, apapun yang menjadi persoalanmu, itu menjadi persoalannya. Apapun yang menjadi pergumulanmu, itu menjadi tanggung jawabnya. Dia siap turun tangan untuk menolong kita ketika kita bersekutu dengan dia. Amin. Ada sebuah ilustrasi seorang pemuda di sebuah desa di Amerika yang bernama Noel. Pemuda ini ketika dia pulang ke kampungnya, dia melihat ada sebuah festival, dan festival ini mendayung sampan. Waktu si pemuda Noel ini melihat, dia pengen ikut. Tapi waktu itu dia sendirian. Tidak ada rekannya, tidak ada temannya untuk masuk di dalam satu perahu dan ikut lomba. Noel akhirnya ditolak. Tidak jauh dari tempat Noel berbicara dengan panitia, ada seorang dari suku Indian, badannya besar, kekar, seorang yang sudah terbiasa dengan perairan di sana, tiba-tiba menawarkan diri kepada Noel. Bagaimana kalau saya menjadi rekan kamu untuk ikut lomba ini? Dengan senang hati Noel ini menyambut orang ini, orang dari suku Indian ini. Dan mereka akhirnya menjadi satu tim untuk lomba itu. Noel adalah seorang pemuda yang tidak biasa, tidak memiliki keahlian dalam mendayung. Kemungkinan besar dia akan gagal. Tetapi jangan lupa, ada seorang rekannya yang menawarkan diri, dan Noel ini mempersilahkan dia untuk menjadi rekan. Perlombaan dimulai. Dengan segala daya upaya yang ada, Noel dia berusaha mendayung. Tapi itu tidak menentukan. Yang paling menentukan adalah orang dari suku Indian yang menjadi rekan partnernya itu, yang sudah terbiasa menghadapi olahraga dayung ini. Singkat cerita, perlombaan itu dimenangkan oleh regu ini, Noel dan orang dari suku Indian. Ini berbicara tentang rekan. Siapa rekan kita? Kalau Bapak Ibu, teman-teman mengizinkan Yesus menjadi rekan kita, memang pergumulan hidup ini selalu ada. Selalu ada musim di dalam hidup ini. Tidak selalunya senang, tidak selalunya enak, tidak selalunya lancar. Tetapi ketika kita bersekutu dengan Yesus, ketika kita mengizinkan Dia untuk menjadi rekan kita, sesungguhnya kita lebih daripada pemenang. Amin firman Tuhan. Kiranya firman ini memberkati Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa,
kami berterima kasih. Hari ini kami kembali diingatkan untuk hidup kami, hati kami boleh selalu terbuka buat Yesus. Bahwa Yesus menjadi tempat yang terutama di dalam hati kami, di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Sehingga ketika Yesus kami izinkan untuk ada di dalam hidup kami, Dia menjadi rekan kami, partner kami yang terbaik, maka kami akan menghadapi hidup ini dengan penuh optimis, dengan kemenangan demi kemenangan, seperti yang Tuhan telah janjikan, bahwa kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya umat-Mu, jemaat-Mu, para pendengar boleh diberkati oleh Tuhan sepanjang hari ini. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan memberkati.